Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan ketentuan jual beli. Transaksi jual beli bisa terlaksana manakala memenuhi rukun dan syarat jual beli. Transaksi dikatakan jual beli manakala memenuhi 4 rukun, yaitu yang pertama adalah adanya penjual, yang kedua adalah adanya pembeli, yang ketiga adalah adanya barang, yang keempat adalah adanya syirah atau ijab qabul. Dari masing-masing rukun jual beli, ada syarat agar transaksi jual beli dapat dikatakan sah. Jikalau dilihat dari segi penjual dan pembeli, maka transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama adalah penjual dan pembelinya harus balik. Kedua adalah sehat akal. Kemudian antara penjual dan pembeli harus adanya ridho antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan. Dan yang keempat adalah tidak boros atau berlebihan dalam menggunakan harta yang dimilikinya. Baik, kemudian kalau syarat jual beli dilihat dari uang dan benda yang dibeli adalah pertama, suci atau tidak najis. Kedua, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu dapat diserah terimakan. Yang keempat, barang yang dijual itu adalah milik penjual itu sendiri, bukan milik yang lain. Yang kelima, barang yang dijual diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan jelas zatnya, bentuknya, kadarnya, dan sifatnya. Sudah lumrah saat transaksi jual beli, seorang pembeli sebelum melakukan pembayaran, maka seorang pembeli ini akan melakukan proses memilih. Agar dalam proses transaksi tersebut antara penjual dan pembeli sama-sama ada keridhaan atau kerelaan, artinya tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam jual beli, maka hukum khiyar dalam jual beli sebagaimana yang dilakukan oleh pembeli sebelum melakukan pembayaran itu diperbolehkan. Maka apa sih makna khiyar itu? Khiyar adalah hak untuk menentukan apakah perjanjian jual beli hendak diteruskan atau dibatalkan. Ada beberapa jenis khiyar yang harus dipahami oleh penjual dan pembeli sebelum melakukan proses jual beli, yaitu yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu? Hak pilih di lokasi jual beli, yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama pihak penjual dan pembeli masih berada di tempat jual. Hal ini, khiyar yang seperti ini sering kita dapatin saat terjadinya proses transaksi jual beli di toko, kios, pasar, dan tempat umum lainnya di mana orang melakukan proses jual beli dengan cara tatap muka. Yang kedua adalah khiyar syarat. Hak pilih sesuai dengan persyaratan, di mana pembeli atau penjual menetapkan batas waktu tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Sehingga jika telah sampai batas waktu, maka pihak penjual atau pembeli harus memastikan apakah transaksi akan dilanjutkan atau tidak. Dan yang ketiga adalah khiyar aib. Hak pilih karena adanya cacat pada barang, di mana hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual beli, namun kecacatan itu tidak diketahui pada saat akad pembelian berlangsung. Sehingga pada khiyar aib ini, manakala pembeli itu boleh merasa rela dan puas, dan boleh juga tidak merasa puas. Nah, jika pembeli puas dan rela dengan cacat pada barang, maka khiyar ini tidak berlaku baginya. Sedangkan jika pembeli tidak merasa puas, maka penjual harus memberikan semacam ganti rugi. Penggantian itu bisa berupa dengan pengembalian barang atau penggantian barang hingga penggantian uang sesuai dengan kerusakan atau cacat pada barang.
tadi bahasan terkait dengan ketentuan jual beli. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita semuanya. Teruslah mengkaji fikih jual beli agar transaksi jual beli yang dilakukan berkah dan halal.